konsep bisnis model yang menarik banget. Karena gue kita ada satu statement intinya lu ngerjain apapun, basically apapun selama halal. Bener bang. Jadi gini bang prinsipnya. Kalau Santo suruh siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Artinya kalau lu mau punya duit ya lu harus kerja. Suruh kan kata kerja, ya kan. Kalau udah kerja ya dibayar. Sebentar, gue mau ulangi. Prinsip Santo suruh. Santo suruh mau melakukan apapun yang disuruh. Iya. Asal lu punya duit. Selagi halal. Selagi halal. Itu penting tuh. Selagi halal. Dan nggak melanggar hukum. Dan nggak melanggar hukum. Dan kalau misalnya disuruh itu harus bayar. Kalau bayar harus pakai duit. Kalau pakai duit harus kerja. Iya. Oke gitu. Jadi gini apa? Kalau mau kerja, kalau mau punya duit, ya harus kerja. Ya harus kerja. Ya kalau udah kerja, ya harus dibayar. Harus dibayar. Jangan nyuruh doang ntar kayak babu. Karena yang boleh nyuruh hanya investor. Donatur jangan ngatur. Jangan ngatur. Ikutin nggak itu kemarin? Lagi rame. Ya enggak. Kalian harus Mas Santo coba ceritain hal tergila apa waktu sama kerjaan disuruh. Enggak sebentar, orang enggak tahu juga kali ya. Langsung cepet banget. Jadi aku udah ngobrol-ngobrol sorry aku lupa. Soalnya iya, Santo suruh tuh apa sih? Apa memang Anda dilarkan dengan nama Santo suruh? Sehingga kalau Anda lagi ngobrol jadi namanya Santo ngobrol gitu. Gimana jadi ceritanya? Nama saya kan Susanto. Nama panggilan bukan Sumanto. Kalau Sumanto beliau ada. Dia pasti orang Jawa sih kayaknya. Biasa ya. Jadi Santo suruh ini adalah sebuah bidang jasa. Bidang jasa yang bisa mengerjakan apapun selagi halal ya. Nah, main film bisa? Bisa kalau disuruh. Kalau main film gak ada yang nyuruh sama yang kapan main film disuruh baru bisa ya. Baru disuruh. Kalau jadi buzzer gimana? Ya kalau disuruh ya kita bisa aja selagi. Intinya kan ya mau aja selagi. Jadi usaha jasa yang tadi menerima. Iya. Santo suruh ada sebuah kerjaan di bidang jasa yang melakukan apapun pekerjaannya selagi halal dan gak melanggar hukum ya kita lakukan. Oke. Ya kan. Contohnya kayak pekerjaan kayak ngubur bangkai kucing. Ya. Oh aku lihat pas pandemi itu ya. Iya. Terus buang bangkai tikus. Biasanya kan ada ibu-ibu yang takut. Lu damkar emang? Enggak, kita lebih dari itu. Nah kalau mau Santo suruh juga ada jasa ngawal juga kan. Misalnya apa tuh? Ya misalnya abang misalnya butuh di depan teman abang kan biar kelihatan keren. Nah gitu nyewa bodyguard di Santo suruh juga ada. Kayak gitu juga ada. Tagih utang. Tagih utang bisa cuma berat bos. Kalau duit udah di orang susah kan. Iya, benar juga. Kan pengalaman. Iya benar. Oke, jadi berarti Santo suruh ini mengerjakan semuanya. Iya, di bidang jasa, semua pekerjaan selagi halal dan nggak melanggar hukum. Nah, terus di Santo suruh ini ya kita juga menanami etos kerja. Jadi biar biasa ya. Anak-anak muda, siapapun orang tua jangan malu, jangan gengsi. Sebenarnya kerjaan ini ya ada gitu loh selama halal dan intinya dia punya relasi nggak gengsi dan nggak males karena di Indonesia ini kita dikasih kail aja masih bisa mancing ya. Benar. Ya kan jangan kita mengharapkan dibagi terus ya kan. Akhirnya males ya kan. Tapi kalau kita punya kail ya berusaha ya insya Allah di Indonesia ini apapun jadi peluang usaha dan bisa buat ngapain buat keluarga kita. Gitu. Baru pertanyaan selanjutnya tadi apa tadi? Enggak, sekarang berarti udah berapa yang disuruh-suruh tuh namanya Santo semuanya? Enggak, bocah. Ada namanya ini ada Rio namanya. Ada nama Umar kan. Bocah. Jadi mitra kita ini kita panggil bocah. Bocah. Kenapa kita panggil bocah ya kayak nongkrong aja kayak bocah. Cah. Bocah seruan ya kan. Wah lu bocah seruan lu ya. Kayak gitu kita panggil bocah karena lebih akrab walaupun umurnya ada mitra kita juga yang umurnya tadi 53 kita panggil bocah. Jadi dia merasa tersinggung. Enggak, iya pernah ada yang tersinggung. Buset gue udah umur 53 lu panggil bocah lu. Enggak maksud saya biar akrab aja kayak anak nongkrongan. Ada berapa? Loh, bisa kita suruh ngisi pengajian loh. Bisa Pak Ustadz. Bisa. Tapi istri ceramahnya ntar pada ngudeng. Kita tenang anak bangun semua. Ada berapa emang sekarang? Mitra kita sekitar ratusan bang. Udah di Jabodetabek, Jogja,
terus di Bandung, di Medan juga ada. Nanti kalau memang udah lebih bagus lagi sistemnya, insya Allah seluruh dunia. Tapi benar Pak Ustadz. Iya, benar. Siapa tahu Putin kan? Iya benar. Oh, ngirimin rudal. Ukraina lu. Iya. Jadi lu sudah sekarang harus ganti nama. Apa tuh, Pak? Santo nyuruh. Iya, suka nyuruh-nyuruh. Ya. Tapi saya kaget Pak Ustadz, biasa disuruh terus tiba-tiba saya nyuruh. Iya. Jadi gimana? Ada kagok gak? Kagok. Biasa pas suruh jadi penyuruh ya kan, jadi mukanya muka pesuruh ya kan. Udah kelihatan namanya pengen nyuruh aja. Jadi kalau ngeliat ada barang tuh pengen ngangkat. Iya pengen ngangkat udah. Iya kan kayak saya biasa di acara gitu, Mas Santo mau apa biar saya yang iniin. Saya nggak usah, saya aja. Karena kaget kaget saya kalau karena biasa hidup ya disuruh orang tiba-tiba karang nyuruh orang ya kaget. Oke, terus pertanyaan tadi apa tadi? Bagus tuh. Tadi hal tergila apa yang pernah disuruh? Kalau gila saya belum gila ya. Cuma kalau hal tergila ya kalau menurut saya sih ya manggil bocah main ya kan. Anaknya lagi main di masjid Pak Ustadz. Itu orang tuanya absurd banget sih. Dia minta begini main gitu. Enggak, jadi dia orang tuanya nyuruh saya, "Tok, order apaan, Kak?" Itu panggilan anak gua lagi main di masjid. Oh ya udah, langsung Kak suruh pulang, suruh mama. Kata, entar dulu Om Santo. Udah cepetan, ntar daripada Om Santo nggak dapet order ini ya kan. Saya videoin sampai rumah. Akhirnya itu ya pulang bayar dia 10.000. Kalau 100 bocah udah berapa duit? Iya, udah 1 juta. 1 juta. Kalau lumayan. Ribuan bocah? Iya. Tapi bocahnya nggak bingung Kak, ini siapa ini orang random pulang-pulang? Enggak, karena udah kenal waktu itu kan masih satu komplek. Kalau kecuali dia nggak kenal, culik karena kan muka saya kayak culik. Diteriakin, gonyok saya. Berarti harus Mas Santo skillful dong, punya banyak skill. Enggak, sebenarnya sih saya tuh enggak banyak bisanya Pak Ustadz. Cuma karena kita tuh di era sekarang kan gampang ada media sosial. Ya kan karena kita lihat YouTube aja contoh kayak misalnya kita nggak bisa masang gas. Lihat aja paling karetnya. Kalau nggak karetnya tukar aja ke Madura, ini kurang bisa ya kan apa ke Madura terus, terus kalau nggak kayak misalkan ngusir jin. Bukan. Kalau ngusir jin bisa aja, cuma kita bohong-bohongan. Ada tutorialnya. Tutorial apa? Kayak misalnya masang gas, masang apa? Inian Pak Ustadz. Apa tuh saya jadi ngeblank. Manggil kayak misalnya kucing ya kan, kucing cara tutorialnya gimana ya udah kita setelin suara kucing kan dia nyaut. Oh gitu, nyaut dia ngobrol mereka. Iya ngobrol udah, oh ini kucingnya di sini kita ambil. Kayak ngambil biawak ya kan, gimana caranya ngakalinnya bisa diumpan ya kan. Ya kayak gitu apa aja sebenarnya di media sosial tuh kadang saya ngakal-ngakal aja, misalnya suruh masang lemari. Tahu nggak yang lemari plastik? Kadang kan pusing juga itu Bang ya. Jadi Mas Santo pasang lemari plastik, coba fotoin. Nah itu sebelum datang saya pelajarin dulu Pak Ustadz di YouTube. Ntar nyampe sono kita udah agak lumayan pinter ya kan. Sebenarnya berarti pinter banget tuh sebenarnya. Ngakal aja Pak Ustadz. Semuanya bisa ngerti. Iya betul. Jadi bisa masak. Masak bisa, masak mie. Cuma enaknya enggak. Bisa ya. Bisa. Oh bisa jadi cariin pacar. Bisa. Bisa jadi pacar. Bisa cariin imam. Bisa. Masalahnya ini yang dicariin pacarnya mau kagak. Model begini kan. Pokoknya semua bisa. Cocok nggak kalau jadi mitra? Bisa cocok kalau jadi mitra. Tapi aku ranknya paling tinggi ya? Enggak juga. Ada ranking kayak lu bocah. gak ada skill, lu minta rank paling tinggi. Ada rankingnya emangnya bocah-bocah ini? Kalau bocah-bocah ini kan bukannya ranking, saya lihat itu dari kerajinan. Nah makanya kan ada mitra terbaik juga tuh. Bahkan kemarin yang saya kasih tahu videonya tuh mitra terbaik tuh dia usianya udah 53 tahun ya kan. Terbaik paling bocah tadi. Iya, dia tadinya nggak kerja, susah. Namanya usia udah tua Pak Ustadz. Nyari kerja di mana susah, apalagi usia tua, usia muda aja kan bingung. Benar. Lari ke sana bingung, lari ke sini bingung. Akhirnya dia nggak dapat duit, akhirnya dia ngelakuin kejahatan ya kan. Tapi kan ini ada solusi Santo suruh ya kan. Ketika dia bagus narasinya. Ketika dia bingung ya Pak Ustadz, ya udah ada kerjaan selagi halal. Akhirnya kan dia merasa semangat lagi hidupnya. Ya alhamdulillah. Tapi misal sehari-hari Mas, apa sih yang disuruh sama orang tuh biasanya? Kadang aneh-aneh Pak Ustadz, kadang ngajarin bocah motor.
ngajarin anak motor. Bahkan tadi saya kasih tahu tuh inian apa pemain mini soccer kurang. Dia order bang. Iya saya suruh kurang pernah kiper. dihubungin MU belum. Kalau dia saya nggak mau Pak Ustadz, udah pasti kalah Pak Ustadz. Ini ada fansnya di sini lu. Nggak takutnya, wah santup bocah-bocahnya pemainnya pada nggak bener. Padahal memang dari MU-nya kan. MU-nya kurang ajar. Kecuali di Madrid baru. Masalah nih. Kita nggak main, diam aja juga udah pasti menang ya kan. Bayar ya. Iya. Oke, tapi aku ngelihat Mas Antoni sebenarnya ini serius ya, solusi kehilangan bapak sebenarnya menurutku. Karena orang zaman sekarang itu ya dia nggak punya sosok bapak. Kalau bapak doang yang lu pernah lihat nggak sih di YouTube ada yang bapak-bapak online di barat biasanya. Iya. Karena dia ngajarin ini cara nangkep baseball gitu, misalnya cara ngelempar baseball itu semua banyak pengikutnya loh. Karena bapak itu harus dianggap serba bisa kan ya. Serba bisa, iya kan benar. Suami harus serba bisa. kan? Hal kecil aja kayak masang gas aja tuh harus. Naik genteng, suami. Padahal kan kita nggak semuanya bisa naik genteng. Iya benar. Gitu. Tapi itu ada pada Mas Santo kan? Ada pada saya juga sama mitra. Makanya suruh ini kan kata kerja bang. Iya. Kata kerja yang mencakup semua. Iya. Berarti ide saya ini, harus semua bisa. Hal-hal kecil kayak misalkan ibu hamil. Ya kan tadi Pak Ustadz disuruh bisa jadi bidan. Bukan, suruh nyariin apa buah hamil ya kan, buah dia ngidam kecapi malam-malam jam 11 itu kita bisa Pak Ustadz. Kecapi jam 11. Itu ada di daerah kita kan kalau dia musim, tapi kalau nggak musim kita jelasin Kak lagi nggak musim, kalau nggak percaya ini videonya Kak, bukan kecapinya apa bener-bener nggak musim, kita videoin jadi dia ngidamnya benar-benar bagus solutif. Iya, jadi benar-benar karena kan orang ngidam itu kasihan Pak Ustadz kalau nggak diinin anaknya nanti ngeces. Iya, ileran katanya. Iya, ntar gara-gara Santo kagak dapet anak gua ngeces nanti kita disalahin ya kan. Pernah nggak kayak misalnya muntutin pacar yang selingkuh? Oh pernah. Itu spy. Benar Pak Ustadz. Private detective investigator gitu. Jadi kayak spy ya kan. Kayak spy. Suaminya istrinya di Jawa, lakinya di sini, kan. Nah terus dia mata-matain mitra saya tuh yang mata-matain. Akhirnya dia dicurigain sama siapa bang, ketangkep. Disangka apa? Maling motor. Bukan. Disangka yang suka buang kayak barang terlarang gitu di jalan. Ini menghilangkan barang bukti. Iya, enggak ngambil barang kayak. Justru kayak ngambil pick up gitu. Iya. Nah akhirnya dia ditangkep ya kan, ada babinsa, ada ini. Terus dia ini gue ketangkep. Langsung lu cuci tangan dong. Saya bilang saya itu udah urusin aja itu bocah ya. Akhirnya dijelasin gini. Akhirnya ini dilepasin juga. Aman berarti. Aman dan lakinya ini ya benar selingkuh dia. Tapi sebelum ditangkap sampai ketahuan loh. Iya, tapi sebelum ditangkap udah ketahuan dulu. Udah ketahuan. Ada fotonya. Ya bukti ada. Cara nentuin bayaran gimana Mas? Kalau nentuin bayar tergantung kerjaan bang. Karena kan kita random kerjaannya, nggak semua sama. Contoh, feeling dong. Iya feeling juga, penawaran juga kayak contoh Pak Ustadz. Jadi akad di awal, jadi lebih syar'i ya. Syar'i betul. Ya Pak Ustadz. Ya. Kita mau ini agama juga boleh. Lu udah lihat YouTube ya sebelum kesini ya? Tapi ini tuh penting loh. Ini tuh banyak tadi tuh dia telat liatin YouTube. Kita memang gojaran Ustadz ya. Mungkin malamnya lihatnya kan semua. Tandingan gue Pak Ustadz PL gini berarti langsung belajar dari dulu ya. Dari Pak Hidayat berarti ya. Karena gurunya kan. Saya belajar dari gurunya itu. Iya kayak pengerjaan itu tergantung kerjaan bang. Contoh kayak Pak Ustadz tahu bersihin konblok yang rumputnya. Ya itu di depan banyak. Nah iya itu ntar saya ngerjain Pak Ustadz. Kat depan. Kayak kelihatannya sepele ya kan. Dulu saya pernah ketipu bang. Jadi
Benar, jadi tuh Santo ketipu. Iya. Awalnya bukan ketipu sih, buat pengalaman ya, karena pembelajaran. buat pembelajaran gitu. Semua orang kan pasti Pak Ustadz juga pernah. Iya benar. Nah, jadi kayak bersihin konblok itu kelihatannya kan mudah bang, tapi ngurus waktu. Iya. Nah saya hargain, saya pernah nembak berapa tuh? Segini mah cepet bu. Wah mitra saya ngerjain 3 malam. Iya 3 malam akhir bener. Kalau bang ini kagak kelar. Bersihin 3 malam. Iya bener. Mantan juga mantan. Iya. juga. Akhirnya ya kan kayak hal-hal sepele kayak gitu kan susah ya kan. Akhirnya bang ini gue beres-beres. Kata saya anjir rugi juga gue nombong juga ya kan. Nah, akhirnya kan karena saya harus bayar mitra ini. Betul. Pasti kerja pas sudah tahu pengerjaan kayak gitu, oh berarti kita sistem sesuai pekerjaan. Jadi besoknya 150. Iya. Kayak gitu misalnya kita lihat yang Pak Ustadz itu misalnya gitu, kita tebak aja karena udah pengalaman ya kan. Wah, ini kira-kira 400 Bu. Turunin 2 mitra atau 3 mitra atau 4 mitra jadi satu orang cepet. Tapi cepet Bang waktunya. Iya. Tapi alat-alatnya dari Mas dari kita, kan itu model cutter doang Pak Ustadz. Oh, model doang. Cutter satu dipatahin jadi 4 ya kan. Tapi berapa banyak mau ngaterin itu? ya kan bocah bisa. Ya kan kita cari akal ya kan kayak gitu. Nah, kayak misalnya kamar mandi. Kamar mandi kita lihat dulu. Wah Bu ini kayaknya sekitar 200. Tapi sebenarnya di otak kita tuh premium dong 200 bersihin kamar mandi. Premium tuh gimana? Mahal kan 200 itu? Enggak, sebenarnya kita lihat kamar mandinya dulu. Iya, kalau kamar mandinya kamar mandi orang kaya satu kamar. Iya. Yang ada besamelnya pernah saya di dalam kamar mandi ada pos satpam. Iya. Kayak gitu kan misalkan kita lihat pengerjaannya misalnya di otak kita sebenarnya 150 tuh udah untung Bang. Cuma kita 200 gimana Bu? Nggak bisa kurang Mas. Nanti ditawar. Ya udah Bu, Ibu naruh berapa? Ya udah 150. Padahal di otak kita udah untung 150 ya udah 150. Akhirnya kita kerjain kayak gitu. Tapi kita lihat juga kayak kamar mandinya yang keramiknya udah parah banget, tahu nggak Bos? Ini bisa beres banget nggak Mas Anto? Wah Bu, Ibu kalau kayak gini mah lebih baik Ibu ganti keramik ya Bu. Ganti rumah. Iya, ganti rumah. Kalau enggak Ibu bangun awal ya kan dari awal, dari nol. Saya ada tukang ya bisnis lagi ya kan. Bisnis lagi. Ya, berarti harus se-custom itu sih, harus semua pekerjaan. Kalau misalnya tiba-tiba ada satu pekerjaan yang lo belum fasih nih, buka YouTube lah. Gini Bang, mau ngasih harga aja gimana? Gini Bang, sebenarnya tuh orang kita tuh udah bawaan dari lahir tuh orang udah punya udah ngerti 2 pekerjaan Bang. Intinya dia abang bisa beres-beres, bisa naik motor ya kan. Semua orang pasti bisa ya kan. Nah makanya kan di Santo Suruh ini kan nanti juga muncul sendiri tuh orang-orang yang dia merasa bisa. Dia merasa bisa. Iya kan dia merasa bisa. Ini keahlian gue. Banyak tuh di DPR. Iya merasa. Kan dia merasa bisa ya kan. Akhirnya dia emang ini di bidang gue, skill gue. Akhirnya itu udah ketemu sendiri Bang. Iya. Makanya mitra-mitra itu kadang-kadang punya kelebihan masing-masing. Iya. Karena nggak semua jadi di Santo Suruh ini nggak cuma ngojek, nggak cuma nganter paket, nggak cuma ini, tapi semua pekerjaan itu kita kerjain Bang. Jangan malu, jangan gengsi. Jangan malu, jangan gengsi, jangan malas Pak Ustadz. Jangan malas. Kalau malu dia malas sama aja ya kan? Intinya semuanya tuh harus lengkap ya kan. Jangan malu, jangan gengsi. Gengsi kan udah meliputi malu ya kan. Betul. Jangan gengsi, jangan malas. Ya udah itu aja, 2 aja. Yang penting jujur. Itu kunci utama, jujur. Kalau kita jujur pasti dicari Pak Ustadz. Ini kan program Escape nih, ada nggak ayat Al-Quran yang bisa menjelaskan fenomena atau nggak nilai-nilai yang dipegang sama Santo Suruh nih? Kalau aku berpegang pada gini, ada orang banyak ngomong orang Indonesia tuh malas. Aku nggak sepakat. Iya. Kita bilang orang Indonesia tuh rajin-rajin. Sebagian ada. Tapi saya juga nggak sepakat juga Pak Ustadz. Gimana? Karena saya nemuin kadang dulu tuh bocah saya nemuin gini Pak Ustadz. Nih ada orderan nih. Kadang kan ada teman saya misalnya contoh tuh gue duluan dong tuh buat bayar kontrakan. Gue duluan dong tuh buat anak gue beli susu belum bayar sekolah ya kan. Tuh enggak Bang. Jadi orderan tuh saya belakangin. Jadi saya utamain dia dulu. Jadi di luar grup. Tahu nggak? Karena saya mentingin kemanusiaan dulu ya kan. Bermanfaat dulu lah. Ya udah Bang, lu. Akhirnya dia ini Pak Ustadz kita kasih terus
kok dia malah keenakan nggak mau berebut. Oh berarti dia emang males. Ada orang yang tipe dikasih terus dia memanfaatkan ya kan. Emang ada yang males sebagian emang ada. Tapi emang ada orang yang orang rajin kurang relasi emang ada juga. Lebih banyak juga ya. Banyak juga. Karena orang-orang kita tuh menurutku rata-rata rajin rata-rata menurutku. Karena bangunnya pagi, hampir mau melakukan apapun sebenarnya. Jadi kalau mau melakukan apapun sebenarnya bisa aja untuk dapat penghasilan yang halal sebenarnya. Apalagi kayak Mas Santo udah punya berapa 300-an? Lebih Pak Ustadz. Lebih dari 300-an. Nah itu berarti yang paling bermanfaat itu yang kemudian yang jadi kemudian pahalanya. Iya, intinya kan lebih penasaran jujurnya itu sih. Iya, kan soalnya kalau berurusan sama orang yang tanda kutip disuruh manipulatif. Ya. Bukan manipulatif. Apa? Yang mau disuruh gitu. Ini kan pekerjaan bervariasi banget. Uangnya kadang mahal, kadang murah, kadang receh, kadang kerjaannya banyak gitu. Benar. Cari orang yang jujur. Pernah ada kasus yang orang bawa pergi duit atau ini enggak? Oh, awal-awal tuh saya sering ketipu, Bang. Jadi emang saya sengaja tuh pengen tahu cara-cara orang nipu tuh gimana. Kadang saya teman saya sendiri, teman kecil ya, saya kasih orderan, ini ada orderan beli belanja kayak sembako gitu ya, Ustaz. Saya kan nggak ada uangnya ya, saya ngambil dulu di warung Madura tuh. Saya ngambil di warung Madura, teman saya nganterin jaraknya tuh cuma 5 menit doang. Kata saya orang nelpon tuh ini kok sejam nggak datang. Padahal jaraknya cuma 5 menit doang ya Pak Ustadz ya. Barang saya diambil Pak Ustadz, dibawa sembako doang. Oh kayak gitu cara kerja dia. Ternyata agar kepercayaan itu ada ya sistem. Kontrak berarti semuanya ada sistem Bang. Jadi dari awal masuk udah difilter dulu. Difilter. Jadi contoh nih ini yang gak benar ya udah. Kalau cara lu lihat kan berarti udah lihat wajah-wajah orang nih. Udah bisa ngerti kan. Coba lihat wajahnya kira-kira gimana nih. Kalau beliau ini sebenarnya ini cuma temperamen jangan disenggol. Aku baca. Jangan disenggol. Baca aku. Kalau kakak ini apa cantik. Kurang ajar. Disuruh baca malah meeting. Sampai dikasihnya cantik Pak Ustadz. Biar dia enggak bisa tidur. Iya. Tahu enggak tandanya apa? Tandanya dia kalau sekecewek lebih lembut. Kalau kecewek dia jujur. Kalau Pak Ustadz ini apa Cina. Bukan Cina, mukanya sih Cina kayak kok emang apa ini apa kayak orangnya lebih mengayomi. Kayak ada misalnya nih nggak bener, misalnya abang nggak bener, nih cocok nih temenan sama Pak Ustadz. Jadi dicegah terus, jangan gini, jangan. Masih ada nasihatin. Lu bakal jadi peramal lu. Enggak saya Pak Ustadz. Karena sering ketemu orang ketipu kan, iya, makanya dapat pelajaran. Semua orang tuh pasti ngalamin. Kenapa kok temperamen kalau gitu? Iya kelihatannya Bang apa istilah jangan disenggol. Iya jangan dia bisa lebih konyol Ustadz kita konyol dia konyolan lagi. Iya senggol bacok dia. Tapi masih baik Pak Ustadz dia kalau ngelihat orang misalnya ada rasa ibanya kasihan. Cuma sekali dia masih bisa asal jangan memanfaatin aja dia paling males. Emang kalau kamu gimana? Baca diri sendiri. Kita baru build sistem nih belum. Tapi nggak apa-apa. Tadi baca diri sendiri. Kalau Santo gimana orang? Ya bisa disuruh-suruh asal punya duit. Nah untuk punya duit harus kerja gitu. Kalau saya orangnya ini Pak Ustadz ya konyol aja udah. Iya, memang sih konyol. Enggak ini tau nggak? Tipikal orang Jawa begini. Jadi semua nggak ada yang ngeberat. Orang Jawa tuh kayak gini persis. Semua dari mana Mas aslinya Mas? Kalau mama Pekalongan, kalau bapak Betawi Bekasi Pak. Oh berarti campuran dong. Campuran. Pak Ustadz dari mana? Aku istriku Pati. Aku orang Palembang. Oh, aku Chinese Palembang. Oh, gitu. Tadi masuk sistem tadi. Orang datang nih diliatin dulu, diminta KTP nggak? Iya, gue kebayang pasti banyak yang kayak culas gitu ya. Culas. Manfaatin nama Santo suruh. Iya, manfaatin. Ya caranya sistem Bang. Contohnya gini, misalnya sistem itu ya kita kalau dulu kan saya kan sama temen random ya kan. Iya. Ya kan asal kepercayaan aja. Oh ya udah kalau intinya saya udah ngebantu dia, nolong dia. Kalau dia udah nggak bisa kita percaya, ya udah kalau temenan oke, tapi untuk kerjaan sorry Bang gak bakal mau lagi ya kan. Itu kan berarti buat efek jerak buat bocah ini. Nah sekarang sistem itu kayak udah ada KTP, KK, SKCK dan kode etik
yang ada di Santo Suru. Ada kode etik. Berapa poin Mas? Nah contoh yang 1 poin misalnya ada mitra saya order, contohnya saya mitra nih, order, nah dapat bersihin rumah dia. Oke, dia nggak punya rumah sih. Tinggalin rumah saya Kak. Cepat banget. Enggak, contoh misalnya bersihin rumah kakak nih. Nah rumah kakak ini terus saya bocah ini, saya lihat anjir ini cewek cakep juga ya. Kan saya udah punya nomornya dia ya kan. Pura-puranya gimana Kak kerjaan saya? Gini. Nah tapi kalau dia merasa risih, dia wah kayaknya gue risih banget nih. Laporlah ke Santo Suru. Santo lapor. Bang ini mitra lu gini. Terus udah saya peringatin, nasihatin. Langsung ini saya keluarin Pak Ustadz. Enggak dinasihatin dulu. Langsung karena itu udah mengganggu kenyamanan beliau. Nah, kalau nggak Karena cantik dia udah setuju kan. kalau nggak cantik nggak bakal di WA. bagus. Paling ngadu melulu tuh anjir nenek itu. Gue suruh bersihin kamar mandinya malah bau banget semuanya. Paling ngaluhnya begitu, kalau cakep kan dia diam. Iya. Bagus juga ya, gak terjebak deh. Iya, bagus. Iya, kayak misalnya kayak ini kan udah mengganggu kenyamanan. Udah langsung saya misalnya dia alasan enggak tau gue gini. Bahkan ada pernah tuh mitra kita kan kayak gitu Pak Ustadz. Katanya inian HP-nya dibajak sama hacker. Oh gitu. Iya, buat godain cewek. Lah mana ada hacker godain cewek ya kan? Yang ada mah pemerintah sistemnya baru dijebol. Ini cewek. Emang kita bocah bego ya kan? Kita kan juga biasa ngelobi ya Ustaz ya. Keren. Yang kayak gitu kita share nih ini untuk mitra yang melanggar kode etik di Santo Suru udah kita keluarin. Jadi untuk langsung berarti sistemnya siapapun yang melanggar kode etik siapa aja. Karena ini masalah kerjaan, Bang. Trust ini bukan buat kepentingan saya sendiri, tapi buat teman-teman di luar sana yang butuh kerja. Karena kalau satu nggak dipercaya ngomong kemana-mana, ambil tindakan, semuanya kena. Iya, makanya kan saya ngasih tindakan. Karena kan Santo Suru ini kan emang tadinya kan awalnya saya emang mau bermanfaat buat orang banyak, Bos. Karena kan hidup kalau nggak bermanfaat buat apaan ya, Bos? Keren. Iya, saya kayak Santo Suru udah banyak yang tahu aja. Bahkan ada yang bikin kayak gini, saya udah puas. Artinya saya alhamdulillah bisa bermanfaat ya kan. Yang tadinya dikatain di ini dikatain apa Mas? Iya kayak wah bansur bocah suruhan ya kan. Emang suruhan. Iya kan dulu kan diceng-cengin gini. Tapi yang sekarang ngecengin lu traktir kan? Enggak saya traktir. Kagak saya kasih apapun. Kayaknya orang baik. Enggak saya enggak orang baik saya. Berarti sekarang udah ngejek lagi ya. Pak Ustaz ngarepin saya baik. Iya kan biasanya dia orang baik. Ngarepin baik. Kamu nggak baik. Kamu kan baik, ikhlas. Kayak aku lihat Mas Santo ini kayak orangnya ikhlas, sabar. Emang udah keadaan. Kalau nggak sabar nggak ikhlas nggak mau ngapain lagi ya Mas. Udah gue punya pilihan lain selain ikhlas dan sabar gue. Udah susah ngeluh mulu, yang ada anjir lu udah susah ngeluh mulu jadi omongan ya kan. Makanya kan buat anak-anak muda nih, buat siapapun ya, kalau prinsip saya sih ya udah kita jalanin aja hidup kita, nggak usah ngeluh, nggak usah nulis status awas lu kalau gue sukses, nggak bakal sukses lu begitu.